adalah negara bagian Rakhine, terletak di pantai barat Myanmar. Dulunya wilayah ini bernama Arakan. Sejak dulu lika-liku dialami wilayah ini. Konflik untuk merebut wilayah dari berbagai bangsa dan kerajaan terus terjadi. Dan wilayah inilah yang akan menjadi tempat tinggal dari suatu etnis yang sekarang kita kenal dengan Rohingya. Tapi bagaimana Islam sampai di Rohingya? Padahal mayoritas warga negara Myanmar adalah beragama Buddha. Dari manakah mereka berasal? Umat Islam telah tinggal di Burma sejak abad ke-11. Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Burma hidup sekitar tahun 1050-an. Sebelumnya, saudagar Persia dan Islam Arab sudah sering berdatangan ke Burma sekitar abad ke-7 lewat pelabuhan di Taton dan Martaban. Karena saat itu Burma adalah jalur perdagangan untuk menuju dataran Tiongkok dan sekitarnya. Saat itu, di wilayah pantai barat Burma bernama Arakan, di mana kehadiran bangsa Arab dengan dakwah Islam di wilayah itu perlahan namun pasti akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Dan orang-orang Arakan saat itu menganut agama Hindu, agama Buddha bentuk Mahayana, dan Islam. Pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1300-an, kerajaan Islam berdiri di wilayah yang saat ini dikenal dengan Bangladesh, yaitu Kesultanan Benggala. Setelah sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kesultanan Delhi, namun Benggala memisahkan diri untuk menjadi kerajaan independen. Di sisi tenggara, wilayah Arakan menjadi wilayah yang dipenuhi konflik berkepanjangan. Di tahun 1404, seorang raja baru bernama Narameikla atau dikenal dengan Min Saumon naik tahta. Tetapi kepemimpinannya atas Arakan saat itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 2 tahun ia langsung terusir dari wilayahnya oleh kerajaan Ava dari Burma di bawah kepemimpinan Minye Kyaoswa. Membuat Narameikla lantas pergi dan mengasingkan dirinya ke Benggala. Di sana ia mengabdi pada Kesultanan Benggala di bawah kepemimpinan Sultan Jalaluddin Muhammad Shah. Selama 24 tahun ia di Benggala dan mengabdi pada Kesultanan, Narameikla tidak diam. Ia coba untuk mendekati dan mengambil hati Kesultanan. Ambisinya untuk kembali bertahta di Arakan masih membara. Setelah 24 tahun pengasingannya, Narameikla berhasil membujuk Kesultanan Benggala untuk membantu dirinya menguasai kembali Arakan. Melalui bantuan militer dari komandan Bengali bernama Walikan dan Sindikan, dengan membawa banyak kontingen tentara yang cukup besar yang beragama Islam dari Benggala. Tahun 1430, ia berhasil kembali ke tahtanya di Arakan lewat bantuan Kesultanan Benggala. Dan Arakan atau dikenal juga dengan Kerajaan Merauke kini menjadi negara bawahan dari Kesultanan Benggala. Dan karena kedekatannya dan masih merupakan bagian dari Kesultanan Benggala, tidak heran Islam berkembang di sana. Para kontingen tentara dari Benggala yang datang bersama Narameikla dengan jumlah cukup banyak ikut menetap di Arakan dan mempengaruhi masyarakat dan budaya di sana, di mana para kontingen itu mayoritas adalah Muslim. Kekuasaan Arakan di bawah Kesultanan Benggala juga mendorong orang-orang dari Benggala yang mayoritas beragama Islam juga ikut datang berbondong-bondong ke Arakan. Raja-raja Arakan juga diberi gelar Islam meskipun mereka beragama Buddha. Mata uangnya pun menggunakan koin dinar Islam dan berbagai corak Islam diadopsi termasuk pakaian. Perlahan Arakan menuju puncak kejayaannya. Pada saat itu pun perkembangan budaya Islam kian pesat di Arakan. Jumlah Muslim juga semakin meningkat. Di sini kebudayaan Islam dan Buddha menyatu. Situasi cenderung stabil, tidak memandang ras atau agama. Para pendatang yang menetap di wilayah Arakan ini yang berasal mulai dari Arab, Persia, Benggala hingga India, di mana perpaduan ini lambat laun akhirnya membentuk bahasa dan budaya mereka sendiri yang kelak akan kita kenal sebagai Rohingya. Dan ini juga alasan dari perbedaan ciri fisik antara orang-orang Rohingya dan Burma atau saat ini dikenal dengan Myanmar. Sejarah yang panjang itulah yang akan membentuk Muslim sebagai mayoritas di Rohingya. Namun, sejarah mencatat tidak ada kestabilan yang abadi.
Arakan berada di bawah bayang-bayang kerajaan lain di dekatnya, yaitu Burma. Pada tahun 1784, di bawah perintah Bodaupaya, Burma menginvasi Arakan untuk menguasai wilayah itu. Dalam penaklukan Burma atas Arakan, ribuan warga Arakan meninggal dunia, dan puluhan ribu bahkan ratusan ribu lainnya harus terusir dan mengungsi ke berbagai wilayah, di mana di antara warga Arakan banyak yang merupakan Muslim. Tentara Burma juga menghancurkan berbagai tempat suci termasuk masjid dan kuil Buddha, sekolah dan perpustakaan milik kerajaan Arakan atau Merauke, membuat tidak adanya peninggalan-peninggalan Islam karena telah dihancurkan oleh pasukan Burma. Jatuhnya kerajaan Arakan atau Merauke adalah pukulan yang sangat keras bagi Muslim Arakan atau Rohingya. Kini Arakan tidak lagi didominasi Muslim. Para penduduk Rohingya akhirnya mengungsi ke Benggala yang saat itu sudah perlahan dikuasai oleh Inggris lewat perusahaan East India Company, dan para pengungsi diterima di sana. Kemudian di tahun 1824, Inggris mengkolonisasi Burma, membuat terjadinya perang berturut-turut panjang dan termahal dalam sejarah British Indian, dan perang itu lantas dimenangkan oleh Inggris. Salah satu hasil dari peperangan Inggris dan Burma adalah dibuatnya perjanjian Yandabo, yang salah satu isinya adalah menyerahkan Arakan ke tangan Inggris. Di masa penjajahan, Inggris mempekerjakan budak dari pribumi, dan Inggris membawa orang-orang Rohingya kembali ke Arakan. Who have become known among themselves as the Forgotten Army, do the seemingly impossible, campaigning that would break the hearts of lesser men. Here in pictures is what Franco in style. Pada tahun 1942 terjadi pertempuran antara Inggris dan Jepang di Burma. Kala itu, Inggris melatih orang-orang Rohingya untuk membantu Inggris melawan Jepang dan merebut kembali Arakan, dengan iming-iming akan diberikan wilayah nasional Islam di Maung Dao. Pasukan itu dinamai V-Force. Singkat cerita, Inggris berhasil merebut kembali Burma dari Jepang, dan dalam waktu yang cukup lama. Setelah orang-orang Rohingya menunggu, akhirnya Inggris memberikan otonomi pemerintahan lokal di Arakan Utara kepada orang-orang Rohingya. Dan para Muslim Rohingya yang pernah melarikan diri ke Benggala, kini kembali ke desa-desa mereka di sana. Wilayah itu pun kembali didominasi Muslim Rohingya, dan tempat itu sekarang dikenal dengan Rakhine dan menjadi bagian dari Myanmar. Masalah pelik tidak berhenti bagi para warga Rohingya dan wilayah Arakan yang sekarang menjadi Rakhine. Setelah kemerdekaan Myanmar, kita dapat melihat bagaimana masalah yang menyangkut etnis Rohingya sekarang. Itulah sejarah tentang kenapa orang Rohingya mayoritas beragama Islam, kenapa mereka tinggal di wilayah Rakhine, dan kenapa fisik yang berbeda dengan orang Myanmar pada umumnya. Bila ada saran, kritik, atau apapun yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.